Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Senin 14 Juni 2021. Bacaan Injil hari ini menurut saya begitu unik. Unik karena apa? Silahkan kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing, apakah bacaan Injil pada hari ini bisa kita lakukan, kita laksanakan dengan sepenuh hati. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Dikatakan demikian, dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi." Sebenarnya ini adalah prinsip menurut saya adil. Kalau orang dipukul sekali, silakan membalas sekali. Jangan membalas 2, 3, 4, 5 kali. Itu nggak adil, ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, sejajar itu, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, nah inilah dia, ya. Kalimat Tuhan Yesus selanjutnya, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Lalu dikatakan, apabila sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bonyok kita ini, ya. Tapi kalimat Tuhan Yesus ini mengatakan demikian. Menurut saya, dalam renungan saya, kalau engkau disakiti, sudah, tenang-tenang saja. Jangan berkoar-koar, jangan ribut. Tenang saja, terima itu semua dan bawalah itu semua di dalam doa. Dalam doa. Dan alangkah bagusnya bila Anda berdoa kepada Tuhan lalu mengatakan, Tuhan ampunilah dia yang memukul aku. Tuhan ampunilah dia yang menganiaya aku. Tuhan ampunilah dia yang mencemooh aku. Tuhan ampunilah dia yang menghina aku. Mungkin Tuhan hanya mau mendengar itu semua. Dan Tuhan kalau mendengar itu, kalimat itu dari dalam hati kita yang tulus, akan ada sukacita besar dalam diri Tuhan dan dalam kerajaan surga. Tetapi bila kita membalas pukulan orang dengan pukulan juga, akan ada kekecewaan dalam diri Allah. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ya inilah dia kalimat dari Tuhan Yesus yang mungkin akan dicemooh oleh orang lain. Bayangkan kalau kita dihina, kita diam saja, dihina lagi, udah tenang-tenang saja, dihina lagi, senyum-senyum, dihina lagi, mendoakan dia yang menghina. Mungkin bagi dunia, bagi orang lain akan mengatakan, itu orang bodoh banget ya. Mungkin orang itu penakut, itu gak ada nyalinya. Tetapi meskipun orang lain itu mencemooh, tetapi Tuhan bersukacita. Tuhan akan mengatakan, kamu anakku yang benar. Kamu anakku yang sangat aku kasihi, karena kamu melakukan perintahku. Meskipun kamu mengalami sesuatu yang menjengkelkan, menyakitkan, dan kamu tenang-tenang menerima itu semua dan membawa semuanya itu di dalam doa, dan tidak ada satupun caci maki kepada orang itu dalam doa-doamu. Bahkan engkau berdoa untuk mengampuni orang itu. Tuhan akan penuh dengan sukacita. Tuhan akan penuh dengan memandang kita sebagai anaknya yang benar-benar mengikuti kehendak Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari dalam hidup ini yang kita utamakan itu adalah belas kasih, bukan balas dendam. Yang kita wujudkan dalam hidup ini adalah mengampuni sesama, bukan saling bertikai. Mari kita wujudkan
kalimat sabda dari Tuhan Yesus ini yang sungguh-sungguh membebaskan kita dari semangat dendam, membalas, sakit hati, luka batin. Tapi kita lepas itu semua. Ada kalanya. Bahkan mesti kita melepas apa yang harus kita lepas, yaitu dendam, kedengkian, balas dendam itu. Itu tidak baik menurut saya. Itu tidak sehat bagi kita. Nah, semoga sabda Tuhan Yesus ini terus bergaung dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan bisa kita laksanakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.